videonya. Terus hari ini kita bakal bahas apa aja, ya kurang lebih sama aja. Tetap berhubungan dengan nachos juga. Nah, paling hari ini aku mau review lagi tentang konsol. Jadi serial konsol nanti kita bakal bikin lagi sama ada bentar. Sama ada tambahan materi baru yaitu networking. Networking ini apa sih? Buat di nachos sendiri itu sesuai namanya, networking. Berarti dia yang bakalan jadi kayak simulasi dari yang jaringan pada di OS. Jadi gimana paket itu dikirim dan diterima. Nanti kita coba bikin aja. Jadi ada 2 instance kita yang bisa saling kirim pesan, kurang lebih kayak gitu. Nah, buat infonya sendiri dari dokumentasinya. Si networking ini itu jadi dia tipenya itu apa? Jadi buat komunikasinya itu dia itu full duplex, di mana berarti komunikasinya itu terjadi dua arah dan bisa berlangsung secara bersamaan. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama ada simplex. Ini paling kebahas dikit ke yang jaringannya. Ada simplex, half duplex, dan full duplex. Buat nachos ini sendiri dia pakai yang terakhir, full duplex. Nah, kalau simplex ini kurang lebih itu kayak komunikasi satu arah, di mana jadinya dia cuma terjadi dari satu sumber ke tujuannya. Nah, ini tadi aku baca-baca contoh yang simplex itu misalkan broadcast atau misalkan broadcast ke TV kalian atau ke radio. Kayak gitu. Itu contoh yang penggunaan simplex. Half duplex ini dan full duplex itu dia bisa komunikasi dua arah antara klien satu misalkan aku sebutnya dan klien 2. Cuma bedanya half duplex ini dia jadinya yang bisa ibaratnya yang komunikasi atau yang mengirimkan paket itu cuma bisa satu persatu. Misalkan klien satu dulu baru kalau udah selesai baru gantian ke klien 2. Nah, sedangkan yang full duplex itu bisa langsung dua arah dan secara bersamaan. Kurang lebih gitu sih aku nangkepnya. Ini paling kalau kalian mau coba baca-baca dokumentasinya ini ada ya. Jadi buat di kelas networking ini yang tadi kayak aku bilang. Paling yang perlu di-note saja nanti di sini buat networking ini paket atau data yang dikirimkan itu bersifatnya terbatas. Nanti kita bakal coba harusnya nanti kita bakal coba kirim sebuah string. Nah, nanti buat ukuran maksimal dari memorinya itu terbatas. Jadi kalau kita kirim stringnya kepanjangan dia bakalan bakalan error. Itu paling notes yang pertama sama buat nanti kita bakal di network ini harusnya lebih simpel daripada yang itu ya, konsol. Nah, jadi abis ini kita langsung coba aja ke prakteknya. Nah, buat prakteknya sendiri nanti kayak gimana? Ini kita buka dulu aja Eclipse-nya. Kita buka Eclipse-nya dulu aja. Sama nanti kita bakal config kayak awal lagi aja. Sekalian review. Siapa tahu buat nge-refresh aja materinya. Konsol dan config nachos-nya. Nah, ini Eclipse-nya kalau udah kebuka semua, ya udah sama aja kayak biasa ya. Kita bikin Java project baru aja. Kalian kasih namanya terserah. Aku tadi pertemuan 8 aja. Coba ya, pertemuan 8. Aku kasih nama projectnya pertemuan 8. Kalian bebas ya. Ini di create aja. Nah, kalau udah ada nachosnya. Ini aku hapus dulu deh.
Ini aku jilat aja deh, biar kita mulai dari awal lagi. 8. Oke. Nah, ini anggap kita udah bikin projectnya masih project kosong ya. Nah, ini kayak kita masukin aja nachosnya ya. Buat caranya masih pada ingat kan? Tinggal satu folder nachosnya itu di drag aja ke folder src atau source. Oke, di drag aja. Terus buat yang file and folder operationnya itu di okein aja. Nah, oke ya. Bentar, aku close line dulu dan oke. Nah, sampai sini udah semua kan ya? Nah, kalau udah, ya udah. Ini ya udah. Kita pertama berarti tinggal config buat si running configuration-nya ya, run configuration-nya. Nah, paling ini kalian ke yang tombol play yang hijau aja, yang run, terus klik aja yang run configuration kayak kemarin-kemarin. Ini aku delete dulu. Udah. Ada yang ketinggalan ya kan ya? Sama sorry ini aku baru tanyain. Share screen-nya kelihatan kan ya? Oh, oke. Kelihatan. Ya udah. Ini berarti sama aja. Kita settingnya klik 2 kali yang Java application. Terus buat main kelasnya itu ditekan aja search, terus pilih aja yang machine. Kalau udah, diklik OK, terus di apply aja ya. Kalau udah ya udah, kita tinggal ke argumen, terus di working directory-nya kita pilih yang sesuai dengan folder atau package yang tempat kita bakal coding. Nah, berarti di sini klik aja yang other, terus pilih yang workspace. Nah, terus di workspace-nya pilih aja yang tempat kita ngoding. Nah, dalam case ini aku bakal pakai yang project satu lagi aja. Nah, harusnya selama materi nachos ini kita cuma pakai yang dari project satu sih buat config dan sebagainya macamnya. Oke ya, kalau udah di run lagi aja. Ya udah. Ini sampai sini nggak ada yang error kan ya? Oke, kalau nggak ada yang ngomong berarti aku anggap bisa ya semua. Nah, udah. Nah, kalau udah ya udah. Kita berarti bakal bikin, kalau udah jalan berarti sekarang tinggal kita buat untuk si kelas buat tempat kita ngodiknya. Aku kasih nama aja main system ya. Nah, terus ini constructor from superclass dicentang aja, sama inherited abstract methodnya dicentang aja. Kalau udah di finish aja. Nah, coba ini misalkan main system. Terus ini kayak biasa aja. Berarti di sini sebelum kita mulai buat coding konsolnya, kita coba dulu nih supaya mastiin aja si main system udah kepanggil ke si, udah dijalanin aja, udah dipanggil di yang entry point-nya. Ini kita coba aja system out println aja, terus coba aku mau testing. Nah, kalau udah berarti sekarang kita tinggal ke nachos.thread terus threaded kernel. Oke. Nah, kalau udah, jadi tadi dari main system.java, kalian ke nachos.thread, cari threaded kernel, terus di method run, kita panggil si kelas yang tadi kita bikin, yaitu si main system. Oke, udah ya. Nah, kalau udah,
Berarti sekarang kalau udah, kita coba jalanin lagi aja. Harusnya udah ibaratnya udah kepanggil si main sistemnya. Nah, ya udah. Nah, kalau udah, ya udah. Ini kita bakalan coba coding ulang lagi konsolnya ya. Ini sebenarnya ini aku ulang-ulang terus. Jadi ini biar kalian lebih biasa aja buat nanti di ujiannya. Soalnya harusnya buat konsolnya juga coding dari awal. Terus nggak dikasih hint atau apa. Seingat aku ya. Jadinya di sini udah aku bikin kelas baru aja. Di nachos.project 1, klik kanan, new, kelas aja. Nah, terus buat nama kelasnya aku kasih nama konsol. Nah, kalau udah di finish aja ya. Di finish. Terus buat di sini, jadi di sini aku nggak bakal pakai desain pattern apa-apa, jadi kita coding biasa aja. Nah, jadi di sini buat konsolnya yang pertama kita butuhin adalah si serial konsolnya buat ngebaca dan nulis buat si data yang bakal masuk atau yang bakal kita print. Nah, yaudah. Nah, buat itunya berarti kita tampung dulu si serial konsolnya di dalam satu variabel. Ini bikin aja public, panggil aja serial konsol yang di nachos.machine. Nah, terus kalau udah, ini namanya buat nama variabelnya aku kasih nama konsol lagi aja ya. Terus di sini kita bakal ngambil serial konsol yang ada di machine.console. Nah, kalau udah, jadi sekarang kita tinggal si konsol ini. Jadi kita tinggal atur buat si interrupt handlernya aja. Jadi console.setInterruptHandler buat saat dia menerima interrupt untuk saat menerima sesuatu atau lagi mau ngirim sesuatu. Nah, udah. Ini kita bikin aja dua runnable baru yang namanya satu receive dan satunya lagi namanya send. Nah, udah. Kalau udah, berarti di sini kita tinggal bikin inisialisasi si runnable dua runnable ini. Nah, ya udah. Buat yang pertama aku bakal inisialisasi yang buat runnable yang receive dulu. Nah, di sini jadi sama dengan new runnable. Nah, ya udah. Ini kita biarin dulu aja. Nah, buat yang desain juga kayak gitu ya. Berarti sama dengan new runnable. Nah, kalau udah, ya udah. Berarti buat si console.set si set interrupt handler ini kita masukin aja si runnable yang sesuai dengan yang dia butuhkan. Berarti receive dan send ya. Nah, kalau udah semua, berarti sekarang kita tinggal bikin metode yang buat si konsol ini jalanin. Kita bakal bikin yang write dulu aja ya. Jadi bakal ada public buat ngeprint data. Itu namanya kayak kemarin aja, ada write dan ada write line. Ya. Terus mereka kalau kita mau print mereka bakal nerima satu parameter ya. Aku kasih nama string input aja. Nah, string input. Nah, terus buat yang di write line ini kita kelarin dulu aja. Buat yang write line jangan lupa dia tinggal panggil aja si write. Terus tambahin aja \n. Tambahin enter aja ya. Ya udah. Nah, kalau udah buat yang write berarti di sini kita mau ngeprint data yang masuk. Nah, berarti di sini buat tiap apa ya?
setiap karakter dari input itu bakal kita print satu-satu. Nah, buat itu kita bakal nge-looping. Nah, di sini aku pakai for aja. Terus di sini berarti jadi for aku pakai integer i sama dengan 0, i kurang dari panjangnya si input. Terus i di plus saja. Kalau udah berarti kalau udah ini kita tinggal panggil si serial console buat nulis atau ngeprint si karakter inputnya. Oke. Tapi jangan lupa karena konsol itu cuma bisa baca satu persatu. Berarti kita bacanya karakternya di indeks ke i-nya. Ya, berarti di sini panggil aja si konsol dot write byte. Terus dia bakal minta integer value-nya. Integer value-nya dapatnya dari mana? Dari nilai si karakternya. Jadi sini input dot char add di i ya. Kalau udah kalau begini aja kira-kira metodenya udah jadi atau belum? Harusnya belum ya. Kita harus ibaratnya punya sebuah semafor untuk ngatur state-nya biar si konsol ini bisa kerja nggak nyangkut. Jadi ibaratkan habis dia tulis satu, dia bisa lanjut baca ke yang lain. Nah, jadi untuk ngaturnya itu kita butuh yang namanya semafor. Buat semafornya, aku kasih nama aja Sam. Dan ini kita inisialisasi aja. New semafor, initial value-nya itu 0. Nah, kalau udah, berarti sekarang tinggal kita bakalan panggil si semafornya. Sam.p ya. Nah, terus kalau udah di runnable-nya, di interrupt handler-nya, berarti buat yang send ya, kita balikin lagi semafornya ke kondisi normal dengan metode sam.v. Oke, nah sampai sini ada yang ketinggalan dulu nggak? Kalau yang ketinggalan ini buat codingannya, kita baru codingnya di konsol ya. Oke, nah kalau gitu sekarang kita tinggal coba aja buat jalanin si konsol yang udah kita bikin ya. Nah di sini aku jadiin konsol ini global variable aja biar bisa dipanggil di mana-mana. Jadi main console main console sama dengan new console. Kita coba print pakai si konsol yang kita bikin ya. Console write terus stringnya itu hello. Kalau kita coba jalanin, kira-kira bakal ke print atau enggak? Ya, harusnya belum bisa ya. Nah, oke. Cannot invoke access Oke, benar. Nah, kalau kita baca ini berarti kita belum atur config-nya buat ibaratnya nge-initialize si konsol ya. Udah berarti kalian tinggal ke nachos.conf aja, terus di yang machine.console ini jadiin true. Nah, kalau udah di save aja, terus kita coba jalanin lagi. Nah, harusnya kalau udah ini udah jalan ya. Berarti buat write dan buat written harusnya udah selesai. Oke ya. Nah, berarti untuk buat ngeprint udah bisa. Sekarang kita tinggal bikin yang buat ngebaca inputan kita. Oke. Nah, buat ngebaca berarti di sini aku kasih nama metodenya aja read. Read. Karena kita mau ibaratnya buat input, jadi dia harus nge-return sesuatu. Jadi di sini
buat yang read biasa, dia bakal nge-return sebuah string, dan buat yang integer, itu nanti kita bikin metode yang satu lagi. Buat read-nya sendiri ini berarti aku bakal bikin satu variabel untuk nampung hasil inputan kita. Nah, aku kasih nama aja variabelnya input. Dan kalau udah, ini aku bakal nge-return si inputnya. Udah ya. Nah, kalau udah, berarti sekarang kita tinggal bikin konsol kita supaya dia bisa baca inputan kita satu-satu. Nah, metodenya itu sama kayak yang metodenya sama, yaitu buat console.readbyte. Ya, berarti di sini kita jangan lupa kita bacanya cuma bisa satu-satu. Nah, jadi di sini kita bakal bikin satu variabel char buat nampung inputan kita yang lagi coba dibaca. Nah, itu aku bikin satu char, namanya itu time atau terserah kalian. Nah, di mana di sini nanti kalau udah, berarti selama inputan kita itu bukan enter. Jadi selama si time itu isinya itu bukan enter atau \n. Ini kenapa? Oh, sorry. Selama si time bukan \n, maka kita bakal terus ngebaca inputan kita ya. Nah, terus buat bacanya itu gimana? Jadi di sini si ini buat bacanya itu kita bikin di dalam runnable-nya. Berarti di sini kita bakalan panggil si semafornya dulu. Time.p. Nah, setelah ibaratnya time.p, terus kita bakal baca inputan yang ada di paling atas. Nah, time.p, nah kita bakal isi si time kita dengan inputan kita yang paling pertama ibaratkan. Jadi si time itu sama dengan console.readbyte. Nah, kalau udah, ntar bakalan muncul error karena si time itu char, sedangkan si console ini dia nge-return sebuah byte. Ya udah, ini kita tinggal type casting aja. Add cast to char. Kita cast aja menjadi char karakter. Terus ini semafornya kita jadiin same.v lagi aja. Biar dia bisa lanjut jalanin program utamanya, ibaratkannya gitu. Nah, kalau udah, itu sekarang berarti kita mau ngisi si input kita dengan apa aja yang baru dibaca, Dok. Nah, berarti ya udah, itu input kita isi aja sama yang baru dibaca atau si time-nya. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya udah bisa jalan. Nah, tapi ada yang kurang. Jadi, kalau kayak gini, berarti kita emang berhenti baca pas dia udah nyampe di enter ya. Kalau udah sampai enter, berarti dia emang udah lolos dari loopingannya. Tapi jangan lupa di sini kita udah isi si time dengan enternya dan udah kita append ke si inputnya. Yang mana jadi nanti input kita yang misalkan kita maunya Budi, jadinya itu bukannya Budi, malah Budi \n. Jadi dia bakal ada enter di ujungnya. Nah, kalau udah nah, buat mencegah ini ya udah kita tambahin aja. Kalau si time-nya itu tidak sama dengan enter, kita baru bakalan append si inputannya. Oke ya. Jadi kalau misalkan si time-nya itu bukan enter, baru kita
append ke si input. Udah di return aja si apa yang kita variabelnya atau return aja si inputnya. Nah, kita coba dulu aja buat yang si public, buat yang method read ini. Udah. Ini berarti aku bikin satu variabel string. Misalkan nama sama dengan ini, langsung aja kita main console.read ya. Kita langsung aja baca. Terus kita coba buat print langsung aja main console.write. Kita coba write aja. Terus isi write-nya dengan nama. Kita coba jalanin aja. Oh. Oke. Harusnya untuk metode buat bacanya itu udah ya. Nah, berarti kalau udah, ini udah bener, kita tinggal lanjutin aja. Nah, sampai sini ada yang ketinggalan dulu nggak ya? Buat main sistemnya baru ini, codingannya kita terus untuk konsolnya itu, tadi aku nambahin di runnable buat receive-nya. Buat nge-receive byte-nya. Nah, paling ada, kita nampung aja sistemnya, terus habis itu buat method read-nya itu paling ini, kurang lebih sama sih kayak yang kemarin-kemarin. Nah, kalau udah ya udah, kita tinggal bikin aja metode buat nge-read integer ya. Karena kalau gini doang kita cuma bisa nge-read char atau string. Ya udah. Di read integer berarti sekarang kita sama aja. Kita bikin satu variabel yang gunanya buat penampuk dari apa yang kita input. Nah, terus nanti si yang kita si variabel yang kita input ini kita bakalan return supaya biar bisa ngisi di variabel yang ini, di apa ya inputannya, intinya supaya bisa jadi inputannya lah. Nah, kalau udah ini sama aja buat metode read integer atau write line, ini kita tinggal panggil aja metode yang tadi kita bikin. Jadi di sini input, kita kasih aja sama dengan itu kita mau dapetin angka dari apa yang kita input. Nah, di sini aku mau manggil si metode si read-nya. Nah, sedangkan tapi si read kan dia returnnya dalam bentuk karakter atau string ya. Nah, makanya itu kita dapetin aja si apa ya, ibaratnya value atau si angkanya itu dengan metode dari integer. Terus kita buat di sini parse integernya dari sebuah stringnya. Nah, buat stringnya itu dari mana? Itu ambil aja dari metode read. Nah, kayak gini sebenarnya udah bisa. Tapi kalau misalnya kita coba input sebuah string pas kita mau read integer, dia bakalan muncul ibaratkan exception, error ya. Jelas aja. Nah, buat itu kita tambahin aja exception handlingnya itu buat si try catch. Jadi ketika kita kasih inputannya salah, itu kita bilang aja si inputnya itu jadi minus 999. Atau kalian mau ngeprint sesuatu juga boleh. Ngeprint atau ini aku gini biar dia nggak kasih error aja dan terminate program kita. Ya. Kalau udah, harusnya ini udah selesai buat konsolnya, buat review konsolnya. Nah, ada yang mau ditanyain dulu? Atau oke deh. Kalau nggak ada,
Nah, udah, kita masuk ke materi utama kita, si network link. Nah, jadi si network link ini, kayak yang tadi aku bilang, dia bakalan simulasiin bagaimana ibaratnya jaringan dari komputer, di mana di sini kita bisa ibaratnya kirim atau menerima pesan yang berbentuk paket ya. Nah, buat si network link ini sendiri, itu di sini kita bakal nampung si network link-nya dalam satu variabel. Nah, network link-nya ini sendiri dia udah bawaan dari nachosnya, sama aja kayak konsol ya. Jadi di sini kita bikin aja variabel baru buat network link-nya. Aku kasih nama NL, atau kalian mau network boleh, atau namanya bebas ya. Nah, terus di sini kita bakal nampung network link yang dipunya sama si nachos. Jadi di sini network link NL sama dengan kita tampung dari yang di si machine punya nachos.machine. Ya, terus di kalian cari yang network link. Jadi machine.network link. Nah, oke ya. Nah, kalau udah di sini kalau udah ya udah, ini berarti kita udah bisa pakai si networking-nya. Tapi ada yang jangan dilupain. Kalau kita coba jalanin, masih belum dipakai soalnya. Sorry. Ini kalau misalnya kita mau coba ini itu dulu ya. Kalau udah kita coba dulu buat bikin fitur. Jadi si aplikasi kita ini bisa ngirim pesan ke aplikasi lain atau menerima pesan ke aplikasi ke diri dia sendiri dari aplikasi lainnya. Nah, aplikasi ini maksudnya itu ibaratnya si aplikasi kita ini, si pertemuan 8 kita jalanin banyak, jadi klien 1, klien 2, dan klien seterusnya. Ibaratnya gitu, bukan beda aplikasi. Nah, jadi di sini si networking ini kalau udah di sini kita bakalan coba ngirim dan nerima. Jadi di sini kita siapin dulu aja buat infrastruktur. Ibaratnya menunya lah, biar lebih enak dilihat. Jadi di sini main konsol aku bilang aja di sini satu buat ke menu send. Kita bikin 2 menu buat send dan buat menerima. Nah, di sini kita bikin dulu aja manual. Jadi kalau kita mau ngirim, kita pilih menu 1 dan kita tulis pesannya mau apa. Dan kalau nerima kita masih harus manual ya. Jadi kita harus pilih menu 2 dulu baru kita bisa nerima pesannya. Tapi nanti kita bakal coba supaya tiap ada pesan masuk dia otomatis langsung kasih notification-nya. Oke ya. Nah, kalau udah berarti di sini tambahin aja supaya dia ngelooping terus while 1 sama dengan 1 atau while true. While true aja boleh. Terus pindahin si menunya ke dalam while true aja. Nah, udah. Di sini aku bikin satu inputan aja supaya kita bisa pilih menunya buat inputnya. Jadi si input ini kita bakal ini main console.read integer ya. Nah, kalau udah kita tinggal bikin switch case-nya aja, switch si input, atau pakai if else saja deh biar cepat. Jadi if kalau inputnya sama dengan 1, dia bakalan kita bakal masuk ke menu buat ngirim pesan. Dan kalau 2 kita bakal bikin menu buat terima pesannya. Oke. Nah, buat di sini buat ngirim
pesannya paketnya sendiri ada kita pakai metode yang namanya nl.send. Nah, networking.send. Nah, nanti di sini kalau kita lihat dia itu butuh satu variabel packet. Jadi kita bakal ngirimnya bentuknya itu packet. Jadi sebelum kita send ini, kita siapin dulu aja sih paketnya. Nah, pilih packet yang di nachos.machine ya. Nah, packet, aku bilang aja pkt sama dengan new packet. Nah, kalau udah, ntar dia bakalan punya ibaratnya ada dua konstruktornya. Ada satu yang cuma terima bytes dan ada satu yang bakal kita pakai. Nah, di sini kalau kalian lihat ada yang namanya paket, dia bakal terima 3 parameter. Lihatnya yang ini ya. Nah, ini ada apa aja? Jadi yang pertama, untuk mengirimkan satu paket, dia harus punya si paket ini harus punya dua informasi yang penting. Yang pertama, dia itu mau dikirim kemana? Tujuannya itu dari mana? Tujuannya itu ke ibaratnya kemana dan dia itu asalnya dari address yang mana. Oke ya. Dan buat yang ini sendiri ya udahlah. Ini dari namanya yaitu dia isinya itu apa. Nah, jadi di sini kita bilang aja ini buat destination, source-nya dan kontennya. Kita bakal nyiapin lagi buat si paketnya ya. Nah, buat destinasinya itu kita ngirimnya gimana? Dia itu bakal pakai yang link address. Jadi harusnya range-nya itu dari 0 sampai aku nggak tahu sih maksimalnya berapa. Jadi dia dari 0, 1, 2, 3 dan sekian. Tergantung aplikasi kayak itu jalan berapa kali untuk kasus yang ini ya. Untuk kasus yang nachos dan untuk kasus nachos yang di sini. Jadi di sini kita buat destinasinya itu kita mau dia bisa kirim ke address mana aja yang dia mau. Jadi di sini aku bikin lagi integer buat destinasinya. Terus kita bakalan ngerit si destinasinya. Ngerit integer dari si destinasinya dan yang kedua ini aku tambahin, aku ngeprint aja dot write destination saya input. Nah, kalau misalkan udah jadi si destination udah, terus buat sumber alamatnya itu gimana? Kita bisa dapat alamatnya itu dari kita pakai nl.get link address. Nah, jadi di sini dia bakal nunjukin kita itu di address kita itu di mana sih. Dan untuk kontennya itu kita siapin aja. Perlu diingat si paket ini dia cuma terima ngirim data yang berbentuknya bytes. Jadi di sini buat ngirimnya itu kita bakal ya kita input buat isi pesannya. Misalnya gini, in message. Dan di sini kita bakal tampung di satu variabel. Aku kasih nama message saja. Main console .read. Oke. Nah, jadi setelah ini kita mau ngubah si message ini biar jadi bytes dan kita mau nampung dia di array of bytes biar bisa nampung semuanya ya. Jadi di sini ya udah bikin aja byte terus aku kasih nama content. Nah, terus cara dapetin bytes dari sebuah string itu ada metode yang namanya .toBytes. Get bytes, sorry. Get bytes terus ya udah. Udah kalau udah ya udah berarti ini
si konten ini udah isinya bytes dari si message. Nah, sampai sini ada yang ketinggalan dulu nggak? Kalau misalkan di new packetnya ada error itu emang begitu ya. Jadi di sini dibiarin dulu aja gini. Kalau ada yang ketinggalan itu boleh kasih tahu dulu aja. Nah, kalau udah ya udah kita coba lihat aja ya. Si paket ini kenapa sih error? Nah, kalau kita hover, nah dia mau supaya kita kasih exception handling buat tiap inisialisasi paketnya. Ya udah, ini tambahin aja yang surround with try or catch. Try catch. Nah, kalau udah ya. Berarti ini si persiapan paket kita ini udah selesai. Kita tinggal kirim aja pakai networklink.set. Terus paketnya masukin aja paket yang tadi kita bikin. Nah, terus di sini kalau ada error pas kita mau ngirimnya itu kenapa? Karena si paket ini kan dalam si try. Jadi dia bisa aja berhasil atau enggak. Nah, jadi di sini ibaratnya itu kalau gagal bisa aja si paket ini nggak eksis di aplikasinya kita. Nah, karena itu ini kita inisialisasi si PKT-nya itu, deklarasinya itu kita bikin di luar try, di luar blok try catch, dan ya udah isinya si paket baru kita isi di dalamnya. Ya. Nah, terus si paketnya ini bilang aja dia awalnya 0. Nah, kalau udah, ya udah kayak gini harusnya udah nggak error lagi. Nah, kalau udah gini, misalnya kita coba ngirimin, kita coba jalanin dulu aja. Sama buat kasih lihat bentuknya si link address itu kayak gimana. Ini aku tambahin aja di sini di menunya. Pertama, main console.write line. Terus ini aku bilang aja your address. Kita isi dengan nl.get link address ya. Sorry. Nah, jadi paling jadinya kayak gini aja. Oke, buat main system sementara codingan kita kayak begini. Ini kalau ada yang ketinggalan, aku tungguin dulu aja sampai sampai detik 20 ya. Sama kalau ada yang mau tanya juga boleh. Halo? Ini Oke, harusnya udah ya. Ini tadi nggak ada yang ngomong atau ada tapi nggak kedengeran. Tadi soalnya kayak ada yang harusnya nggak ada ya berarti. Kalau udah, ini kita coba jalanin dulu aja. Nah, harusnya kayak biasa ya. Karena config-nya belum kita atur, dia bakalan munculin error bahwa si networking-nya itu masih 0. Nah, ya udah, berarti yang perlu kita lakuin adalah ke nachos.conf-nya itu buat terus cari machine.networklink, jadiin true. Oke ya. Jadi ada machine.console yang kita jadiin true dan machine.networklink yang kita jadiin true. Kalau kita jalanin lagi, dia bakalan tetap error. Nah,
Di sini kalau kita lihat dia bilang ada missing network link reliability. Nah, ya udah, missing double network link reliability. Nah, ini buat yang networking.reliability-nya ini kalian copy aja. Terus di configuration-nya kita tambahin aja. Jadi di sini networking.reliability-nya itu dijadiin ini karena dia bukan boolean. Jadi tulisannya kan double, itu value-nya dia itu 1 untuk bisa dijalankan. Oke ya. Kalau udah kita coba dijalanin aja. Nah, harusnya udah jalan ya. Udah ada address-nya, dikasih tahu your address adalah 0. Dan kalau kita coba send, kita udah bisa milih destinasinya. Misalkan destinasinya coba 0, message-nya itu testing. Tapi harusnya belum ada yang terjadi apa-apa. Karena tadi kita belum bikin codingan supaya dia bisa nerima paket. Oke ya. Nah, berarti ya udah sekarang kita bikin buat menu yang buat si receive-nya. Buat receive pesannya message atau paketnya. Nah, buat receive-nya ini sendiri, kalau misalkan send-nya itu kan NL atau networking.send. Nah, ya udah, berarti di sini sama aja. Kita tinggal nl.receive. Nah, terus kalau kita lihat tadi di sini return the next packet receive. Nah, berarti dia bakal nge-return sebuah paket. Ya udah, berarti ini kita tampung aja di dalam satu variabel. Aku kasih nama PKT juga deh ya. Nah, kalau udah, nanti si paket ini dia bisa harusnya dia sesuai dengan apa yang tadi kita bikin di sini. Jadi dia bakal punya source-nya dari mana, isinya apa, dan tujuannya kemana. Nah, buat itu berarti di sini kita tinggal bilang aja. Kalau kita mau nampilin, berarti di sini pertama aku mau print dulu aja dari siapa. Jadi main console dot kita print aja dulu dia dikirimnya dari siapa. Misalkan miss from ini pkt dot get, berarti source linknya ya, source linknya. Dan untuk dapetin isinya itu agak spesial. Nah, karena dia itu ada di dalam bentuknya itu bytes. Nah, berarti kita harus ubah dulu si message-nya atau kontennya itu menjadi sebuah variabelnya, jadi yang mau kita tampilin. Dalam hal ini karena kita tahu yang dikirim itu message, ya udah kita kirimnya aja dalam bentuk, kita siapin aja string. Ini misalkan message receive page sama dengan receive message-nya itu berarti kita mau si paket dot contents. Nah, tapi ini bentuknya dalam bytes ya. Jadi kita harus ubah dulu. Nah, cara gampangnya itu kita bilang aja dia new string. New string. Terus isinya itu package.packet.contents. Ini otomatis bakal ngubah isinya itu jadi sebuah string. Kita main console, kita write line lagi. Write line. Terus di sini message-nya itu apa? Misal pkt dot tadi namanya receive. Message-nya itu di receive message. Oke ya. Nah,
Harusnya cuma ini doang sih buat receive-nya. Nah, kalau udah ya udah, ini kita coba aja ya. Kita bakal ngirim pesan, terus kita coba tampilin. Ini kalau kalian mau coba jadinya ada 2 aplikasi, ini bisa aja. Jadi habis kalian coba run aplikasi yang pertama, misalnya udah sampai ke sini, kalian F11 lagi atau run lagi aja. Nah, jadi ntar di sini bisa lihatnya itu gimana. Ini kalau kalian lihat addressnya itu udah 1 ya. Dan kalau kita kepilih ini display selected console-nya, itu bakalan ada 2. Ada yang konsol pertama yang addressnya 0 dan yang ke addressnya itu 1. Nah, sekarang kita coba kirim aja pesan dari si yang address 0 ke address 1 ya. Ini berarti aku send aja destinasi ke si address 1 dan message-nya itu halo. Nah, kalau udah ganti konsolnya ke konsol yang kedua. Konsol yang kedua, kalau udah ini buat receive tadi masih manual. Nah, jadi dari 0 atau dari yang addressnya 0 dan message-nya itu halo. Nah, oke ya. Paling itu aja. Paling berarti ini aku udah bisa ngirim dan udah bisa nerima. Tapi untuk terimanya itu dia masih manual. Nah, sampai sini ada beberapa yang perlu diperhatiin. Jadi kayak yang tadi aku bilang, dia itu harusnya jumlah paket yang bisa dikirim itu terbatas. Jadi di sini misalnya aku mau kirim message-nya itu yang panjang, misalkan panjang banget. Dia bakalan munculin exception buat nachos.machine malform market exception. Ini karena size yang dibolehin itu udah melewati size yang dibolehin. Nah, paling itu aja yang perlu di note sih. Terus sama satu lagi ini, kalau misalnya kalian udah kirim pesan, nah, ini diri sendiri, sorry, 1 destination 0. Kalau kalian kirim pesan, terus aplikasi konsolnya itu udah keadaan ke terminate, itu bakalan munculin error juga. Ada ya? Oh, oke. Tadi yang ini berarti tadi aku ada salah. Harusnya tetap bisa ya. Kalau misalkan udah kekirim, dia tetap bisa buat package-nya. Nah, terus buat yang ini, ini paling kan kenapa muncul error yang ini? Karena nl.receive kan dia bakal ngambil paket terbaru yang dikirim. Sedangkan si paket terbarunya ini udah kita tampilin, jadi paketnya udah nggak ada, makanya dia jadi 0. Oke ya. Paling buat networking sebenarnya kayak gini doang. Nah, tapi habis ini kita bakal coba bikin si receive-nya ini biar bisa terima pesannya, kita nggak usah ganti menu dulu, tapi bisa langsung. Nah, itu bentar ya. Itu kalau kalian udah kepikiran, harusnya kita bakal pakai yang interrupt handler lagi. Nah, sebentar, aku minum dulu ya. Nah, kalau udah, ya udah. Yang perlu kita lakuin itu apa? Yang pertama adalah di main system ya. Ini kita keluar aja dari loopingan while true-nya. Jadi di sini baru kita set
interrupt handler buat si network link yang kita pakai. Jadi si nl dot set interrupt handler harusnya sama. Dia membutuhkan dua runnable. Yang pertama runnable kalau dia bakal ada runnable ada interrupt untuk yang masuk atau yang mau keluar. Nah, itu ya udah kayak yang di konsol aja. Kita bikin runnable pertama untuk receive. Aku kasih namanya receive juga. New runnable atau runnable send. Nah, kalau udah ya udah kita kayak si konsol aja. Kita buat argumen ya. Kita masukin aja satu-satu receive dan send buat runnable-nya. Nah, terus yang perlu diketahui adalah jangan lupa di sini kalau mau masuk ke dalam interrupt kita butuh interrupt yang buat kontrol interrupt-nya yaitu si semafornya. Nah, jangan lupa state-nya itu semafornya di sini kan sebenarnya bagusnya cuma ada satu, tapi ini karena ini di ujian harusnya nggak apa-apa. Jadi ini semafor. Kita bikin lagi aja semafor baru untuk di main system. Terus di sini di SEM ini jangan lupa walau state-nya itu state antara dia lagi ke interrupt atau enggak itu sama buat ibaratnya gimana ya? Cuma ada ibaratnya yang semafornya bisa banyak walaupun tidak direkomendasi, tapi state-nya itu tetap cuma bisa ada satu antara dia dalam kondisi interrupt atau enggak. Nah, jadi di sini kalau kita pakai konsol bikinan kita, dia kan bakalan ibaratnya state-nya itu bakalan nabrak dong antara yang diatur sama semafor ini dan semafor yang ada di konsol. Nah, itu paling kita aku kasih lihat aja ya kayak gimana. Jadi di sini aku kasih nama aja net sama aja. Terus ya udah ini sama aja kayak tadi. Kita nampung semafor. Kita bikin semafor baru. Oke ya. Nah, kalau udah, ya udah. Berarti yang perlu kita lakuin sekarang adalah kasih interrupt kalau dia ngirim pesan dan kalau dia nerima pesan. Nah, buat yang ngirim pesan, ini ini kita tinggal interrupt aja setelah dia ngirim pesan. Berarti di sini netsem-nya .p. Nah, terus di interrupt handler-nya itu buat yang desain itu bikin aja dia sem.v langsung. netsem.v. Oke ya. Nah, sampai sini ada yang ketinggalan dulu. Harusnya berarti nggak ada ya. Nah, buat yang buat terima paket, ini yang perlu dilakuin itu ini isi yang dari menu kedua ini kalian cut aja, terus masukin ke interrupt atau yang runnable yang buat receive. Nah, ya. Nah, kalau udah, ya udah. Menu 2 ini kita udah nggak butuh. Kalau udah kayak gitu. Ibaratnya jadi nanti kalau misalkan udah ada pesan masuk, dia bakal otomatis tampilin. Tapi di sini kita coba pakai konsol dulu. Harusnya dia karena state-nya semafornya itu
state dari ke interrupt atau enggaknya itu ibaratnya nabrak atau berbarengan, jadinya harusnya nggak ada tampil apa-apa. Tapi nanti kita lihat dulu, biar kalian bisa lihat kayak gimana. Errornya kalau kayak gini berarti karena apa. Ini coba dijalanin aja 2 kali. Nah, terus di yang address-nya 0, aku coba send destinasi 1 dan message-nya ini. Nah, ini kalau kalian harusnya ada yang nggak jalan dulu nggak codingannya? Oke, berarti nggak ada yang nggak jalan ya codingannya, jalan semua ya? Nah, tapi cuma setelah kita input, terus kita ganti ke tujuan dikirimnya paket tersebut, itu nggak nongol apa-apa ya? Nah, oke ya, ini gara-gara apa? Nah, itu gara-gara apa? Ya udah di sini karena yang tadi aku bilang. Nah, jadi untuk network link atau yang memakai semafor selain konsol itu pastiin aja kalian nggak boleh pakai yang ada semafornya itu juga. Jadi di sini kita udah nggak pakai konsol buat ngeprintnya lagi, tapi kita pakai metode yang biasa aja. Jadi kita pakai system.out.println lagi. Ya udah, ini diganti aja ya. Diganti aja. Terus kalau udah. Kalau udah ya udah begini. Kalau udah kita coba lagi ya. Jalanin aja 2 kali lagi. Terusnya udah. Terus buat address-nya. Ini berarti aku mau dari si address 0 ngirim pesan ke yang address-nya 1. Oke ya. Berarti ini send aja, destinasinya 1 dan message-nya itu halo. Habis kita kirim, harusnya dia langsung ngubah ke si yang address-nya 1. Terus nampilin pesannya. Kalau udah kita ganti ke sysout. Oke ya. Nah, udah nampilin pesannya dan dia udah nggak error. Oke ya. Jadi ini paling buat tahu aja. Kalau misalkan ada satu fitur yang pakai semafor juga dan kalian ibaratnya satu fitur yang pakai semafor atau yang butuh interrupt dan kalian di dalamnya itu pakai juga yang butuh interrupt. Jadi ibaratnya di network link buat receive-nya kalian pakai konsol. Nah, karena state-nya itu bakalan nabrak, jadinya dia bakalan muncul error dan errornya kayak tadi ya. Oke ya. Nah, harusnya ini udah kayak gini aja. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Harusnya buat networking udah. Jadi kurang lebih kayak gini doang sih buat networking. Aman sih, Go. Nah, oke. Ini nggak ada yang ngomong ya harusnya. Ya udah. Berarti kalau udah paling sekarang ini aku mau ubah supaya pesan yang dikirim itu bukan cuma satu string aja. Jadi kayak ibaratnya kita apa yang kita input itu bisa jadi banyak data. Jadi
nanti kita bakalan split stringnya. Gimana jelasinnya? Jadi ibaratnya banyak data. Sekali input kita banyak data. Nah, ya udah. Ini jadi ibarat enaknya gimana ya? Message. Oh, title sama Nah, ya udah. Berarti di sini kita bikin aja. Jadi message yang dikirim dia bakal punya title dan bodinya. Jadi ibaratkan kayak ngirim email ya. Jadi ibaratkan di sini. Jadi dibuat yang kirim message-nya itu kalau udah ini di sebelum kirim message-nya itu aku tambahin lagi satu inputan. Buat apa? Buat kasih inputan nanyain mau title-nya apa dan message-nya itu mau apa. Kalau udah kita tinggal di sini bikin aja satu variabel buat nerima inputan si title-nya. Aku kasih nama title aja dan di sini kita ya udah panggil aja konsolnya buat ngebaca si title. Nah, udah semua. Jadi diubah aja di kayak gini. Nah, nanti yang dua ini kita gabung aja jadi satu. Oke, jadi harusnya di sini. Nanti di sini title bikin aja satu string baru, itu aku kasih nama konten aja. Atau di sini ya udah konten aja. Yang nanti isinya apa aja? Dia gabungan dari title dan message. Yang kita kasih ibaratnya satu parameter atau satu penanda supaya bisa di split. Ini harusnya buat cara pakai split. Ntar kita sekalian lihat aja gimana. Jadi di sini string konten ya. Jadi title plus spasi. Aku kasih pagar aja deh. Pagar plus message-nya. Plus message. Ntar jadinya yang kita kirim itu sih kontennya ya. Kontennya. Sorry, bentar ya. Oh, benar juga. Namanya sama ya. Iya. Si stringnya ini aku ganti namanya, jangan jadi konten, sorry. Jadi send item deh. Send item. Ntar ya udah. Harusnya sendnya jadi kayak gini ya. Jadi kita gabungin sebuah string yang panjang, terus bikin dia, terus ya udah kita kirim aja kayak biasa. Nah, kalau udah, ini nggak ada yang ketinggalan dulu. Nah, kalau udah ya udah kita tinggal ubah berarti yang cara dia nampilin pesannya. Oke ya, berarti di sini receive message-nya kan dot news, dia new string. Nah, tapi si receive message ini kan kita mau ngambil dua data dari dia. Ya udah berarti harusnya string, bentar, ini aku coba dulu. Receive message. Jangan receive message dot split. Nah, terus dari sini from title-nya Nino dan ini bentar ya, aku coba dulu. Kalau benar ntar aku jelasin kayak gimana.
Kalau udah jalanin 2 kali. Wih. No, title intro. Nah, berarti di sini berhasil ya. Jadi di sini apa yang terjadi? Jadi kan di sini kita ngirimnya jadi ibaratnya itu ada title-nya itu apa, header misalkan, dan ininya bodinya apa, body atau kontennya apa. Nah, jadi di sini di runnable atau interrupt handler untuk yang di receive-nya itu, jadi setelah kita terima paketnya itu, nah kita bakalan ngubah paketnya dari bytes menjadi sebuah string kan ya. Nah, tapi di sini stringnya itu string yang kita receive, kita kan tetap mau nampilin 2 data yang tadi kita masukin. Datanya itu apa aja? Datanya itu di sini ada 2 kan, berarti ada title dan ada juga isinya itu apa. Nah, karena ada 2, kita harus ibaratnya pecah mereka menjadi masing-masing data. Nah, di sini kenapa aku kasih pagar? Itu ibaratnya buat penandanya. Atau di sini tadi dibilangnya dia regexnya itu apa? Regular expressionnya yang buat misainnya. Nah, di sini karena data yang kita tampung itu ada lebih dari 1, itu makanya aku ubah jadi string yang mau kita tampung buat jadi kontennya itu kita jadiin array supaya dia bisa nampung langsung banyak. Masih nyambung ya, supaya kontennya itu kan kita tahu dia itu lebih dari 1. Nah, jadi setelah si receive message ini kita splitnya berdasarkan pagar misalnya. Jadi dia bakalan baca terus, baca apa pagar bukan. Nah, setelah nyampe pagar harusnya dia bakal ibaratnya ini jadi isi array pertama. Ibaratkan array pertama, string array pertama atau array ke 0 itu isinya itu header. Dan ya udah habis itu dia baca lagi dong. Baca lagi ada pagar nggak? Nggak. Oh, ya udah. Terus udah dan dia harusnya udah habis di konten. Ya udah. Berarti masukin si konten atau sisanya itu menjadi string di array kedua atau di array index 1. Nah, terus ya udah kalian tampilinnya aja itu ditembak aja nggak apa-apa harusnya kayak gini. Sebenarnya disesuaikan aja sih sama yang diminta soal. Nah, tapi tadi aku baru dapat info dari KOSP kalau nanti di ujian kalian itu harusnya buat data yang dikirimnya itu harusnya kayak gini. Jadi kalian tetap harus pakai split pasti. Jadi data yang dikirim nggak mungkin cuma pesan biasa doang, tapi harus ada kayak pesan, kayak ada jumlahnya atau jadi ada tambahan-tambahannya. Paling gitu doang. Nah, sampai sini paham semua kan ya? Kalau udah harusnya materinya itu doang sih buat hari ini. Tadi aku pikirnya mau kasih latihan biar kita kerjain bareng, tapi harusnya sisa 14 menit sih. Nggak cukup harusnya. Bentar ya. Jadi ini kalau ada yang mau nanya, silakan nanya dulu aja. Dan kalau mau nanya, silakan nanya. Dan kalau yang ketinggalan itu boleh ya. Boleh tanya misalnya, Kak, ketinggalan di sini. Udah. Udah. Nah, ini paling
Aku sambil absen aja deh ya. Binus.ac.id. Aku minum bentar ya. Kalau misalnya kalian di sini di pakai tracer, kita tinggal bisa nih. Apa sih contohnya? Dui. Contohnya kalau misalnya model saya pakai apa? Cannot tapping. Kita mau balas karena sudah bagaimana cara aksesnya? Oke, kita kirimkan ke bagaimana cara mengakses web yang menyediakan dui-nya? Iya, benar, ketik IP. Masukin IP-nya. Benar. Terus kita coba cek. Mantap. Saya udah pada tanya. Dia udah muncul. Nah, tahunya gimana? Berarti segini guys. Kalian visi kalian masih bisa juga. Kalau bisa kalian colok kabel tapi memang sistemnya agak baru aja. Kalian coba buka IP. Memori management. Oke deh. Ya udah. Nih. Ada yang masalah dulu bagian ini. Udah, nih nggak ada yang mau ditanya. Kalau gitu, ya udah. Ya deh. Kenapa? Belum. Ya udah. Nih paling materinya udah selesai, terus udah kelar absen juga. Paling ini kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, udah nggak ada yang mau ditanyain, boleh leave Teams-nya ya. Paling thank you aja buat minggu ini. Sampai jumpa berarti minggu depan ya, pertemuan berikutnya. Nanti minggu iya. Oke, makasih. Thank you, Ko. Kasih kok. Kasih kok.